Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Ini deretan kontroversi Habib Bahar bin Smith, Gus Fuad Pleret. Penembakan Bahar Smith cuma drama, alihkan isu nasab Ba'alawi sampai Rasul. Beberapa pernyataan dan tindakan Habib Bahar bin Smith menimbulkan kontroversi, dilansir dari republika.co.id. Habib Bahar bin Smith atau HBS dikenal seorang pendakwah yang kerap menuai kontroversi. Ia sempat berseteru dengan beberapa pihak sehingga namanya mencuat. Kali ini, nama Habib Bahar kembali diperbincangkan dan menjadi sorotan media. Ia dilaporkan terkena tembakan pada Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat. Meskipun hingga kini belum diketahui siapa penembaknya dan lokasinya tidak jauh dari Ponpes Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bahar bin Smith adalah seorang aktivis dakwah asal Manado kelahiran tanggal 23 Juli tahun 1985. Pada 2007, Bahar Smith mendirikan Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, ia juga mendirikan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kemang, Bogor. Saat berceramah, Bahar bin Smith kerap meminta umatnya bertindak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun, dalam beberapa pernyataan dan tindakannya justru menimbulkan kontroversi hingga beberapa kali harus terjerat hukum. Berikut deretan kontroversi Habib Bahar bin Smith yang dirangkum republika.co.id dari berbagai sumber. 1. Dianggap hina Presiden. Pernyataan Habib Bahar bin Smith dalam sebuah ceramahnya di Palembang sekitar 2016 menuai kontroversi. Ini karena dalam pernyataannya, diduga memuat konten penghinaan. Hingga akhirnya, pada 2018 lalu Habib Bahar dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi. Pelapor diantaranya yaitu Caleg Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Mu'anas Alaidit. Mu'anas menyebut, pelaporan itu lantaran ceramah Bahar dinilainya merendahkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Mu'anas menilai ucapan Bahar tidak pantas dilayangkan pada seorang kepala negara. Adapun ceramah Bahar yang dipermasalahkan Mu'anas adalah, kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu. Ucapan itu, kata Mu'anas, merupakan pelecehan pada Jokowi. Ini bukan kritik atau ceramah yang beradab, jika mau protes silakan tapi ya jangan melecehkan seperti itu. Tidak pantas juga orang yang disebut Habib dan ulama berkata kasar penuh kebencian seperti itu, kata Mu'anas Alaidit. 2. Aniaya dua remaja. Habib Bahar diduga melakukan penganiayaan remaja berusia 17 tahun yang diketahui berinisial MHU dan JA yang berusia 18 tahun. Penganiayaan tersebut dilakukan di pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Desember tahun 2018. Penganiayaan dilakukan karena kedua anak itu dianggap melecehkan Bahar karena dandanan mereka yang menyerupai Bahar, yakni dengan mewarnai rambutnya, namun belum dipastikan juga apa tujuan mereka menyerupai Bahar. Kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu tanggal 5 Desember tahun 2018 dengan laporan polisi nomor LPB 1125, XII, 2018, JBR, Res. Beger. Atas kejadian ini, Habib Bahar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat. 3. Aniaya sopir taksi online. Pada 2018 lalu, Bahar bin Smith dikabarkan melakukan penganiayaan di kediamannya di perumahan Bukit Cimanggu, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Kejadian bermula saat istri Bahar, Juhana Rokayah,
menghubungi korban untuk mengantarkannya ke pasar ASMK di Jakarta Barat. Saat pulang, korban sempat mendengar percekcokan antara Bahar dan istrinya. Bahar pun keluar dari rumah dan menaiki mobil yang digunakan korban. Di perjalanan, Bahar pun melakukan penganiayaan terhadap korban. Menurut pembelaan Bahar, dia melakukan itu semata-mata karena dia mendengar istrinya digoda oleh korban. Bahar pun dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 pertama tentang kekerasan dalam dakwaan pertama. Dan pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan Jo pasal 55. 4. Bertengkar dengan Rian Jombang. Habib Bahar bin Smith terlibat pertengkaran dengan Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang di dalam lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Keduanya disebut bertengkar karena masalah uang. Kuasa hukum Rian Jombang, Kasman Sangai mengatakan, kliennya mengaku dipukul oleh Habib Bahar. Akibat pukulan itu, Rian Jombang mengalami luka di bagian wajah. Kalau permasalahan awalnya sih tentang uang ya, tapi sudah selesai itu. Kemudian, nggak tahu kenapa Bahar tega melakukan penganiayaan itu, kata Kasman dikonfirmasi wartawan, Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Kasman mengatakan, Habib Bahar disebut telah meminjam uang kepada Rian Jombang secara bertahap, hingga mencapai total sekitar 10 juta rupiah. Dia pun tidak mengetahui, untuk apa uang sejumlah 10 juta rupiah itu digunakan oleh Habib Bahar. Hal itu, disebutnya menjadi kemungkinan awal perselisihan antara keduanya, pada Ahad tanggal 15 Agustus tahun 2021. 5. Berkonflik dengan pimpinan TNI, pada hari terakhir menjelang pergantian tahun 2022. Habib Bahar bin Smith berdebat keras dengan Komandan Korem dan Rem 061 Surya Kancana Ahmad Fauzi terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang ditangani Polda Jawa Barat, Jabar. Dari video yang berbedar, terlihat jika konflik yang melibatkan keduanya terkait dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu terkait pernyataan Dudung di podcast Deddy Corbuzier yang menyatakan, ia berdoa memakai bahasa Indonesia, karena Tuhan bukan orang Arab. Hal itu kemudian dibalas Bahar yang mengadakan ceramah, yang menyebut Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Atas video yang viral tersebut, Bahar dilaporkan Husin Shihab ke Polda Metro Jaya. Kemudian, kasusnya ditangani Polda Jabar, karena lokus ceramah Bahar di Kabupaten Bandung. Masih dari republika.co.id, Gus Fuad pleret, penembakan Bahar Smith cuma drama. Alihkan isu nasab Balawi sampai Rasul, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Fatihah Pleret Bantul, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau dikenal dengan panggilan Gus Fuad Pleret menilai bahwa kasus penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith adalah sekedar drama yang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu tentang persoalan nasab para Habib yang tengah menjadi polemik. Pernyataan itu disampaikan Gus Fuad melalui kanal YouTube resminya yakni Gus Fuad Channel dengan judul Hoaks Bahar Smith ditembak, drama murahan halu gak bermutu. Gus Fuad pleret. Video pernyataan Gus Fuad tersebut diunggah pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Gus Fuad mengatakan bahwa HBS berbohong tentang kasus penembakan pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa kasus penembakan itu hanya untuk mengalihkan tentang persoalan nasib Ba'alawi yang tengah menjadi polemik. Jadi intinya Bahar Smith itu bohong aja anunya itu. Untuk mengalihkan isu tentang nasab. Sudah kita fokus saja persoalan ilmiah, buktikan nasab Ba'alawi itu sampai tersambung ke Rasulullah benar apa enggak, buktikan. Karena ini sudah terbukti berbahaya dan merusak agama, bangsa dan negara, gitu loh, intinya tuh di situ. Nanti ada isu apa lagi?
Nanti ada isu apa lagi? Lebih lanjut, Gus Fuad juga mendesak agar orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul untuk berani membuktikan melalui tes DNA. Fokus kita ke membela bangsa dan negara. Menuntut pihak-pihak yang selama ini mengaku zuriat Rasul untuk memberikan bukti yaitu tes DNA, karena kalau tes nasab Kiai Imad sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa membuktikan kebenarannya. Jadi alias dusta. Menurutnya, lebih baik fokus ke persoalan bangsa negara dan agama. Jangan mau dialihkan perhatian dengan hal yang gak bermutu, bohong-bohongan, hoaks-hoaksan. Ya kalau gini memang pihak sono memang mau apapun yang mereka lakukan biasanya memang berbasis hoaks, dan rekayasa, termasuk dalam mengkritik pemerintah, macem-macem. Basisnya itu tidak by data by fakta tapi by hoaks by halu, katanya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.